Saya bekas tentara. Jabatan terakhir saya adalah Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Ya, urusan menyelidiki dan menyidik ya pernah saya lakukan. Dan saya tahu garis komando di Polri maupun di TNI. Pemegang otoritas tertinggi di Polri itu ada Kapolri. Tidak ada lagi pihak lain yang boleh mengendalikan Kapolri kecuali Presiden. Dari awal saya sudah menilai ini aneh sekali gitu. Ya kalau ceritanya itu Brigadir J itu ada di bawah posisinya, lalu Baradae ada di atas gitu. Lalu yang pertama brigadirnya nembak nggak kena gitu kan, bahkan 7 kali nggak ada yang kena. Ya sementara yang dari atas nih Brigadir E itu nembak bawah gini 5-5-nya kena semua. Menembak ke bawah begini itu lebih sulit daripada ke atas. Peristiwa ini menjadi perhatian publik yang amat sangat. Saya melihat tinggi sekali perhatian publik terhadap peristiwa ini. Masyarakat memperhatikan sehingga sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Iya. Ini penting karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Kalau Pak Kapolri nggak berani, ya minta ganti, cari ganti. Dan termasuk Pak Presiden. Kalau bukan ganti Presiden, Pak Presiden kalau ngelihat Kapolri nggak mampu, bikin contoh itu Brazil, bubarin polisinya. Kapolri harus membersihkan tubuh Polri. Kapolri harus, karena dia punya otoritas besar sekali, sangat besar. Dia nggak boleh takut pada Wakapolri dan ada Kaba Intelkam, Kaba apalagi di situ ada Irwasum, nggak boleh. Dia yang paling tinggi kok. Dan dia sudah dapat otoritas dari Presiden. Beresin, terbuka, jujur. Kenapa nggak diberesin? Dan di sini juga sebetulnya saya juga mengkritik Presiden. Kalau Presiden sudah ngomong 4 kali, harusnya ngomong sekali, 2 kali nggak keplak kepala Kapolri. Itu struktur organisasi. Di atasnya Kapolri kan Presiden. Presiden ngomong 4 kali, kalau saya jadi ke Presiden, buat tabok kepalanya Kapolri. Saya yakin bangsa Indonesia, netizen, publik itu cerdas dalam melihat bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi, bisa mencium. Tidak perlu ilmu tinggi-tinggi begini untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran nyata. Kalau seandainya ini tidak ada tekanan publik, mungkin kasus ini sudah lama tenggelam ya. Dan ini kasihan sekali gitu kan. Padahal harapan korban dari pihak keluarga tentunya ini harus dihukumi seadil mungkin. Tetapi sejauh ini saya rasa dari perspektif korban belum, keadilannya itu belum. Bagusnya rekayasa itu akhirnya juga lambat laun akan mencium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal, kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan kemarin. Rakyat mendukung kalau Kapolri melakukan penegakan hukum, melakukan sesantinya itu. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bukan retorika doang. Ada yang bilang presisi. Apalagi presisi itu kan tepat, akurat gitu kan. Cuman semboyan doang. Karena masalah-masalah rekayasa ini, rekayasa kasus ini, yang kecil-kecilan baru kemarin saya hadapi di Lembang. Saya ikut rekonstruksi dari tingkat AKP, Kapolsek sudah berani merekayasa. Makanya saya katakan kepada teman-teman, ini kerusakan moral ini bukan oknum lagi, udah menjarah ke semua bagian institusi sampai ke atas. AKP merekayasa di Lembang pembunuhan. Jadi karena itu saya sampaikan Pak Kapolri bisa kalau mau dan berani, kalau nggak berani lapor Pak Presiden minta ganti.
banyak di bawahnya masih yang baik. Dan Kapolri itu punya otoritas penuh untuk membenahi tubuh Polri. Dia orang nomor 1 yang punya otoritas penuh. Gemes kasus Sambo penuh rekayasa. EKS Danjen Kopassus berkata, "Kalau saya presiden, gue tabok kepala Kapolri." Dugaan adanya rekayasa dan berbelit-belitnya kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan dalang Verdi Sambo memati kemarahan publik. Mantan Komandan Jenderal Kopassus Maijen, Sunarko pun ikut gemes menyuarakan kekecewaan proses hukum yang tak berpihak pada keadilan. Sunarko mengatakan bahwa kondisi Polri sangat memprihatinkan, amburadul dan sangat tidak terkendali, kata Sunarko. Sunarko menegaskan bahwa dirinya adalah bekas tentara. "Jabatan terakhir saya Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat," ujarnya. "Pekerjaan penyelidiki dan menyidik pernah dilakukannya. Dan saya tahu garis komando baik di TNI atau Polri," tegasnya. Soal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo, menurut Sunarko, kuncinya ada di Kapolri. Bisa, berani tidak? Pemegang otoritas tertinggi di Polri itu Kapolri. Tidak ada pihak lain yang bisa mengendalikan Kapolri kecuali Presiden, ujarnya. Kalau ada DPR, LSM, dan lainnya ngomong, Sunarko mengingatkan bahwa itu sifatnya saya heran. Bisa diterima atau tidak tergantung Kapolri. Kapolri bertanggung jawab, bisa dikatakan itu bersalah. Masa ada Satgasus, apa yang dikerjakan Kapolri itu bersalah. Masa ada Satgasus, apa yang dikerjakan Kapolri tidak tahu, tidak percaya saya, tegas Sunarko. Sunarko juga menyinggung sepak terjang Verdi Sambo yang bisa menerobos masuk ke daerah-daerah Polda-Polda tertentu dan Kapoldanya diam saja atau tidak berani. Padahal Kapolda tinggal lapor saja ke Kapolri. Ini si Verdi Sambo masuk-masuk ke sini ngatur-ngatur saya. Ini diam saja, diduga Kapoldanya ikut, kata Sunarko. Karena punya otoritas yang besar sekali, Sunarko meminta Kapolri untuk membersihkan tubuh Polri. Dia nggak boleh takut sama Wakapolri, Kabintelkam, Irwasum. Dia paling tinggi kok. Dia dapat otoritas dari presiden, beresin, terbuka, jujur. Kenapa nggak diberesin? Tanyanya. Sunarko juga mengingatkan presiden dalam kasus ini. Lanjut Sunarko, presiden terhitung sudah 4 kali meminta untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo itu secara terang benderang. Diingatkan sekali, 2 kali keplak kepalanya Kapolri. Ini struktur organisasi. Kalau gue yang jadi presiden, gue tabok kepala Kapolri, kenapa nggak dikerjakan? Ujarnya heran. Sunarko mengimbau ke Kapolri kalau nggak berani, ya minta ganti. Termasuk Pak Presiden, bukan ganti presiden. Kalau tidak mampu Kapolri, contoh Brazil, bubarkan itu polisinya, karena saya yakin masih banyak anggota Polri yang baik, paparnya. Dikutip dari unggahan video Realita TV di media sosial TikTok pada Sabtu. Sunarko juga mengingatkan semboyan Polri sebagai pelindung, pengayuman, dan pelayan masyarakat. Jangan retorika doang, ada yang bilang pesisi, tepat, cepat, akurat, cuma semboyan doang, ujarnya. Sunarko menyinggung soal rekayasa kasus. Dia melihat mulai tingkat Kapolsek sudah berani merekayasa kasus. Saya katakan pada teman-teman, kerusakan moral ini bukan pada oknum, tapi sudah menjarah ke institusi hingga ke atas, ucapnya. Karena itu, Sunarko mengingatkan Kapolri untuk berani. Kalau nggak berani lapor ke presiden, ganti. Banyak yang di bawah masih yang baik. Sunarko mengatakan, kalau Kapolri tidak mungkin tidak mengetahui sepak terjang Verdi Sambo. Kalau Sambo ini terbuka, goncang-gancing tidak hanya tingkat Polri saja, tapi nasional, saya dan publik tahu, tukasnya. Barang busuk yang dimulai dari kepala Sunarko menambahkan, harus dibabat kepalanya. Itu omongan dia, Kapolri, bukan omongan saya.
ucapnya. Terus Sambo mengatakan, rekamannya masih ada. Setiap ada anggota Polri berbuat pelanggaran, 2 tingkat ke atas bertanggung jawab. 2 tingkat di atas, Sambo itu siapa? Tanya Sunarko. Lebih serem lagi, lanjut Sunarko. Kapolda Metro mengatakan, potong kepala. Kalau perlu saya blender. Jangan retorika doang deh, katanya. Karena itu, Sunarko meminta kepala publik untuk berani ngomong sesuai fakta. Kalau yang ngomong kita-kita aja, tutup telinganya. Tapi kalau yang berbicara banyak,